Setelah Al-Muktabar mundur, pengisian jabatan Sekda Banten dipastikan dilakukan melalui mekanisme lelang jabatan atau seleksi terbuka, open bidding. Dengan tenggat waktu hanya sekitar 3 bulan ke depan, maka siapa Sekda Banten berikutnya bisa diketahui paling lambat November tahun 2021. Untuk melakukan lelang jabatan, Pemprov Banten hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan. Sebab Wahidin Halim dan Andika Hazrumi sudah tidak bisa lagi melakukan penggantian atau pengisian pejabat per November tahun 2021, atau sekitar 6 bulan sebelum masa jabatannya yang akan berakhir pada Mei tahun 2021. Seperti bunyi ayat 2 pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016, mengatakan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dalam lelang jabatan sebagai opsi saat ini, dan satu-satunya untuk mencari pengganti Al-Muktabar. Wahidin Halim sebenarnya tak memiliki banyak menu selain hanya 2 pilihan jagoan, yang bisa dijadikan Sekda Banten berikutnya. 2 pilihan itu adalah pejabat internal atau dari luar seperti halnya Al-Muktabar yang berasal dari kementerian. Sebab, hanya dari internal dan pejabat setingkat kementerian atau lembaga pusat bisa memenuhi persyaratan lelang jabatan atau seleksi terbuka jabatan pratama tingkat, JPT, Madya. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permenpan RB, Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Dalam persyaratan JPT Madya, salah satunya disebutkan sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun. Jika dianalogikan sebagai pilihan, maka pilihan pertama adalah berasal dari JPT Pratama yang berasal dari para pejabat internal yakni Kepala Dinas atau Eselon 2A Pemprov Banten. Dalam tingkatan ini, pejabat JPT Pratama yang berada di kabupaten dan kota adalah setingkat sekretaris daerah atau sekda, yang sepertinya tak mungkin berspekulasi meninggalkan jabatan yang sudah pasti. Dari pejabat internal, terdapat belasan eselon 2A, yang kini menempati berbagai posisi di struktur organisasi perangkat daerah, OPD, Pemprov Banten yang memenuhi syarat administrasi meliputi usia dan kepangkatan. Namun dari nama tersebut, Kabar Banten menghimpun 3 nama kuat dari internal dan beredar kencang di lingkungan Pemprov Banten. Mereka digadang-gadang bakal bersaing dalam lelang jabatan untuk menajdi Sekda Banten berikutnya. Sedangkan, jagoan kedua yang bisa dipilih Wahidin Halim adalah pejabat eksternal setingkat JPT Pratama atau JF jenjang ahli utama, yang tersedia dari lembaga atau setingkat kementerian, seperti halnya Al-Muktabar yang merupakan Widya Iswara Kemendagri.